Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Angesti Sidikara. Saya di sini akan membahas tentang pendahuluan dari presentasi kelompok kami. Kelompok kami membuat program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang bernama Kusumo, Kopi Susu Monggo, untuk mengisi waktu luang di kala kuliah daring di bidang kegiatan PKM kewirausahaan. Kelompok kami memilih usaha Kusumo ini karena di kala daring pastikan mahasiswa di rumah, dan akan lebih baik lagi jika menjalankan usaha yang menghasilkan dan bermanfaat untuk kami. Nah, kelompok kami terdiri dari Muhammad Tritoto Harjianto, NIM G231190215. Ada juga Sigit Kurniawan, G231190206. Dan saya sendiri, Deva Angesti Sidikara, NIM G231190225. Nah, saya akan membahas bab 1, pendahuluan. Nah, latar belakang masalah kami mendirikan usaha ini, yaitu kopi merupakan minum hasil seduhan biji yang disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia, dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi dikenal secara umum, yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Kopi sangat cocok dihidangkan waktu malam hari. Nah, biasanya anak-anak muda ini akan menghidangkan kopi waktu malam hari, di rumah, di tongkrongan, dimanapun dia berada. Tetapi kita ingin menjalankan bisnis kopi ini yang akan diantar kemana saja dia berada. Biasanya sebagai minuman penenang untuk orang tua yang sedang lelah dengan pekerjaannya, dan untuk anak muda sebagai teman nongkrong. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya. Latar belakangnya saya membuat bisnis kedai kopi online seperti coffee shop adalah untuk mengisi waktu luang di kala daring seperti saya jelaskan pertama tadi, dan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah seperti normalnya. Maka saya pikir ini adalah terobosan bisnis yang bagus. Rumusan masalah tujuannya usaha ini dijalankan sebagai berikut. Bagaimana menciptakan suatu alternatif kopi yang dikemas botol dengan cara modern, namun tetap dihidangkan secara higienis, bersih untuk semua kalangan. Nah, kalangan orang tua, kalangan muda, dan kalangan anak-anak juga bisa. Tujuan yang lainnya, bagaimana mengenalkan kopi online kepada masyarakat dengan varian terbaru. Nah, kita akan memperkenalkan varian terbaru dari kopi yang kita buat. Nah, yang ketiga, bagaimana strategi dalam pemasaran kopi online. Nah, gimana strateginya biar kopi ini tetap laku dipasarkan di mana saja. Nah, ada tujuan program kita antara lain mendapatkan keuntungan agar usaha berkelanjutan, memberikan nilai tambah kopi sebagai minuman dengan variasi baru, memperlihatkan spesies kopi ke berbagai kalangan, bahwa kopi bukan hanya minuman biasa, melainkan minuman yang dapat divariasi untuk semua kalangan, memberikan variasi rasa kopi baru untuk semua kalangan dengan tetap mencakupi kebersihan dan higienis. Nah, luaran yang diharapkan yaitu berdirinya kedai kopi online yang menawarkan berbagai varian kopi yang disajikan secara menarik dan memiliki harga yang terjangkau. Kopi yang dikemas dan diolah dalam konsep modern serta higienis dan dapat dinikmati untuk semua kalangan. Terciptanya usaha mandiri yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Nah, kegunaan program usaha ini yaitu bagi perguruan tinggi ya. Berdirinya suatu program kewirausahaan penyediaan kopi berbasis internet ini dapat menumbuhkan semangat inovasi dari mahasiswa dalam berwirausaha dan berkreasi dalam mengaplikasikan ilmu mereka. Inovasi yang baik tentunya dapat memengaruhi harumnya nama baik universitas di berbagai kalangan. Program kewirausahaan ini
juga dapat memberikan feedback untuk universitas dalam mengetahui kemampuan mahasiswa dalam berkarya, menghasilkan wirausaha muda, pencipta lapangan kerja, dan calon pengusaha sukses. Amin. Nah, bagi mahasiswa menumbuhkan jiwa bisnis sehingga memiliki keberanian ya untuk memulai usaha didukung dengan modal yang diberikan pendamping secara terpadu. Dengan program ini, mahasiswa mendapat banyak pembelajaran dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan, seperti kinerja dan kemandirian. Ya, secara langsung mahasiswa akan terlatih untuk berpikir positif, kreatif, inovatif, dan dinamis. Dan untuk bagi masyarakat ya, kegunaan program usaha ini, jika program ini terrealisasi, maka akan menimbulkan efek manfaat berganda, yaitu berupa pembukaan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat, pengolahan kopi yang variatif juga memberikan gambaran kepada masyarakat. Hanya kopi juga dihidangkan secara variasi dan memberi kesan modern. Nah, sekian dari saya. Nanti yang bab 2 akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Langsung saja, bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha SUMO ini adalah badan usaha berbasis pangan yang dibuat untuk anak muda atau anak milenial pecinta kopi. Nah, awal terbentuknya SUMO ini, beberapa mahasiswa yang sedang kuliah daring kemudian muncul sebuah ide untuk membuat minuman kopi, kemudian menjualnya di sosial media. Nah, lokasi usaha SUMO ini akan dilakukan di rumah. Kemudian untuk penjualan yaitu kita memposting di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya dengan target konsumen anak muda milenial, karena di zaman sekarang yang serba online kita juga tidak mau ketinggalan dengan menjual produk kami di sosial media. Hal ini sangat efektif atau efisien karena kita tidak perlu menyewa tempat untuk menjual produk kami. Kemudian selanjutnya desain outlet. Kita hanya perlu membuat brosur atau poster yang nantinya akan diupload ke sosial media. Kita juga mendesain atau mempercantik profil sosial media kami agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Adapun rencananya kita mempunyai tempat yang tetap untuk penjualan, membuat menu selain kopi seperti dessert, snack, dan lain-lain. Selanjutnya mempunyai kebun kopi dan tempat roasting kopi sendiri. Selanjutnya mempunyai banyak cabang di tempat yang strategis untuk penjualan. Nah, ini adalah gambaran atau rencana pengembangan usaha yang akan kita bentuk ke depannya. Kemudian strategi pemasaran. Nah, di dalam penjualan kita juga perlu yang namanya strategi pemasaran. Selain memperkenalkan nama-nama menu yang unik dari sisi rasa, kita menggunakan kopi Arabica yang sebelumnya sudah kita simpan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga menggunakan bahan-bahan yang baku yang berkualitas. Kita juga mengusung konsep grab dan go supaya jangkauan pemasaran kami lebih luas. Selanjutnya di sini adalah jenis produk kami yang akan ditawarkan. Nah, ini contoh desain kami yang akan kita posting atau kita tawarkan kepada pelanggan atau konsumen. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk harga kita mempertimbangkan dengan cara menambahkan beberapa persen harga dan pembelian bahan baku. Dengan kata lain, kita harus bisa
kalkulasi terlebih dahulu beberapa modal yang dibutuhkan sebelum mendapatkan markup yang markup passingnya. Persentase tersebut yang nantinya akan menjadi keuntungan yang bisa kita dapat dari sebuah produk. Kemudian ada promosi. Nah, ini promosi ini juga sangat penting untuk kita lakukan, seperti diskon potongan harga, mendapatkan produk gratis untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Kemudian menggunakan sosial media, karena hampir semua orang menggunakan akun sosial media di kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan momentum seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal, Hari Sumpah Pemuda, Hari Ulang Tahun, dan lain sebagainya. Berikan penawaran terbaik atau harga terbaik ketika hari-hari seperti ini. Kemudian menjadi sponsor. Dengan menjadi sponsor, kita dapat membuat brand atau label dikenal dengan memberikan produk sebagai door prize atau memasang booth pada event tersebut. Kemudian ada metode pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan usaha ini kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu, seperti persiapan bahan dan peralatan. Tahap ini merupakan tahap penyediaan bahan baku dan persiapan alat-alat produksi maksud saya. Penyediaan bahan baku antara lain yaitu kopi dan bahan-bahan yang lainnya. Proses produksi. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kami membuat atau mengolah bahan-bahan baku menjadi sebuah produk kopi. Kegiatan penjualan. Pada tahap ini kita melakukan promosi dan penjualan produk kami. Promosi dan penjualan dilakukan di sekitar area kampus dan media online. Sedangkan penjualan dengan di warung kita belum memasarkannya secara langsung, kita hanya memasarkannya melalui sosial media. Evaluasi produk. Setelah tahap promosi dan penjualan, dilakukan evaluasi produk kami. Nah, ini yang evaluasi kami yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, kami menganalisis cita rasa kopi kami, apakah sudah cukup enak atau masih kurang. Caranya adalah dengan mewawancarai konsumen kami. Apabila dikira masih kurang, kami akan memperbaiki proses pembuatan kopi tersebut. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan bab 2 ini. Kemudian akan ada jadwal kegiatan program yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiroto Wiharjianto, NIM K.231.191.215. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu dari Mas Deva dan juga Mas Sigit. Itu selanjutnya yaitu 2.4.5 jadwal kegiatan program. Bisa dilihat di dalam Word ini ya. Jadwal kegiatan program kita bagi-bagi dalam kegiatan pemilihan produk, pengembangan produk, keberlanjutan usaha, evaluasi, analisis, interpretasi, dan juga penulisan dan laporan akhir. Di bulan pertama, minggu pertama, kita akan pemilihan produk. Kita memilih suatu produk, bagaimana produk tersebut yang akan dipasarkan oleh kelompok kami. Bulan pertama, minggu kedua dan 3 dan juga 4 kita mengembangkan produk tersebut, bagaimana ntar solusinya, bagaimana supaya produk kami itu laris. Yang ketiga yaitu bulan kedua sampai seterusnya yaitu keberlanjutan usaha. Ya, ini yang diharapkan ya,
tabel ini adalah tabel yang diharapkan oleh kelompok kami keberlanjutan usaha, yaitu sampai seterusnya. Lanjut pada tahap evaluasi, analisis dan interpretasi, yaitu kita akan diadakan pada bulan ke-5 akhir, minggu akhir, dan juga bulan ke-6 minggu pertama dan juga minggu kedua. Terus tahap terakhir yaitu penulisan dan laporan akhir pada bulan ke-6 dan pada bulan ke-6 minggu ketiga dan juga minggu ke-4. Itu pada akhir-akhirnya kita tutup buku. Lanjut kita pada poin 2.4.6 justifikasi biaya. Ini adalah rancangan justifikasi biaya kelompok kami, yaitu peralatan penunjang, peralatan habis pakai, perjalanan, lain-lain. Ya, kita tahu kan peralatan penunjang itu apa aja untuk kopi, dan juga peralatan habis pakai itu seperti bahan-bahan untuk pembuatan kopi, perjalanan mencari bahan baku, dan juga perjalanan lain-lainnya. Ini lain-lain juga. Total kita akan menghabiskan sekitar 12.600.000. Ini adalah rancangan total biaya produksi kelompok kami, yaitu total biaya produksi yaitu terdiri dari total biaya tetap ditambah total biaya operasional per tahun, yaitu 12.600.000 ditambah 1 juta kali 3. Ini adalah operasional per tahun, yaitu ditentukan total biaya produksi yaitu 15.600.000. Lanjut di penjualan. Di penjualan kita penjualan itu terdiri dari jumlah kopi dikali waktu penjualan per bulan dikali juga harga jualnya. Kita misalkan kita penjualan yaitu di angka 1.000 buah, terus kita dikali 1 bulan dan juga satu kopi itu, harga jual kopi itu adalah 4.000. 1.000 buah aja, di 1.000 buah dikali 1 bulan dikali 4.000, totalnya yaitu 4 juta. Lanjut yaitu ke total penjualan. Total penjualan yaitu sama dengan penjualan, yaitu 4 juta. Penjualan per tahun kita bisa kalikan total penjualan dikali 12 bulan yaitu 48 juta. Lanjut penjualan per tahun yaitu 12, jadi dari 48 juta tersebut itu menghasilkan 12.000 buah kopi. Lanjut di HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan total produksi per tahun dibagi total cost per tahun. Penjualan kita yaitu tadi 15.600.000 dibagi 12.000 buah. Jadi cost kita yaitu HPP kita adalah 1.300. BEP break even point. BEP terjadi bila TC sama dengan TR. BEP yaitu biaya operasional per tahun dibagi harga. Operasional per tahun kita yang tadi yaitu 3 juta dibagi 4.000, jadi ada 750 buah. Lanjut untuk selanjutnya yaitu identitas diri. Untuk maaf itu adalah suara kereta. Lanjut ke identitas diri. Untuk pembahasan kopi atau pembahasan makalah kita udah sampai tadi. Ini lanjut ke identitas diri dari kelompok kami, yaitu mulai dari saya yaitu Muhammad Toto Werjanto, jenis kelamin laki-laki. Ini bisa dilihat di wordnya sini ya. Lanjut sudah di kurikuler. Ini adalah riwayat pendidikan saya. Lanjut, dan ini adalah pengusul, saya sebagai pengusul. Ini yang kedua yaitu identitas diri dari Mas Sigit Kurniawan, riwayat pendidikannya dan juga pemakalah seminar oral presentation, penghargaan dalam 10 tahun, itu sebagai pengusul juga. Yang terakhir yaitu dari identitas diri dari Mas Deva Angesti Sidikara, laki-laki, mahasiswa. Ini adalah riwayat pendidikannya yaitu makalah seminar dan juga penghargaan 10 tahun. Oke, pengusul. Ya, cukup itu saja yang mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.